host ya, di mana Siap. Nabi Isa itu disebut Rasul. Tadi sudah dijawab. Ada pertanyaan pula, di mana sebaliknya kita bertanya, di mana Yesus disebut sebagai seorang nabi? Penyangkalannya Enggak, saya tadi. gini. Saya minta waktu sebentar, Bang Gege. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Abi Sumud, dan Zahra. Waalaikumsalam Gini, Bang Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gini, Peros tadi berkata, saya belum mengena untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Saya belum dapat bagaimana data yang bisa saya dapatkan agar bisa saya full untuk sanggup mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Itu tadi pernyataan Peros, Pak. Tolong beri dia pengetahuan yang lebih dalam begitu, Bang. Mohon izin ya Bang, teman-teman yang lain boleh ya? Tafadol. Masya Allah. Iya, Tafadol. baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman Kristen dan juga para murtadin terkait dengan siapa Yesus ini. Tapi kesaksian itu semuanya tak ada artinya. Kenapa tak ada artinya? Karena Yesus ini bukan benda mati. Yesus adalah manusia. Kalaupun dikatakan oleh saudara Kristen dia adalah inkarnasi, dia adalah jelmaan, tapi kenapa sekali-kali kita tidak mengikuti apa yang menjadi saran atau pengajaran Elohim tentang Yesus dan kesaksian Yesus tentang dirinya? Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, sangat terang bagi umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim misalnya di surah As-Sukruf ya, As-Sukruf itu dijelaskan begini. Bismillah. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Sebentar ya teman-teman. Kalau ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa kemudian datang kepada Bani Israel, menjelaskan kepada Bani Israel dengan perkataan, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini dalam perspektif Al-Quran. Ini umat Islam punya iman ini. Imannya umat Islam luar biasa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Yesus? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Itu satu. Itu dulu. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Kemudian kesaksian Yesus yang lain adalah ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, cakupan pengajarannya kemudian beliau punya misi, beliau punya keinginan, beliau punya mimpi, beliau punya cita-cita. Apa cita-cita Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Cita-cita Yesus itu agar Bani Israel percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Dia mau supaya dia dipercayai sebagai utusan Tuhan. Dia mau supaya ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel yang menolaknya, menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Loh, kalau saya mengatakan itu ya wajar ditolak. Tetapi Bible dan Yesus sendiri yang mengakui dalam Kisah Para Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Tuhan, maka Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Nah, poin terakhirnya dari saya, Yohanes 5 nomor 36. Orang Kristen bersaksi, orang Islam bersaksi, Yesus utusan Tuhan. Orang Kristen bersaksi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Yesus bersaksi tentang apa? Kita lihat Yohanes 5 nomor 36.
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sekarang tinggi mana imannya Yohanes Pembaptis dengan saudara-saudara Kristen? Sekarang tinggi mana imannya para pendeta, para pastor dengan Yohanes Pembaptis? Tentu lebih tinggi iman daripada Yohanes Pembaptis dari kita semua ini. Tetapi Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan, segala mukjizat, segala tanda-tanda, segala kekuatan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang ini. Dan itulah pekerjaan berupa mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku, bukan setan, bukan presiden, bukan Kaisar Roma, bukan Jokowi, bukan Prabowo yang mengutus aku, tetapi Tuhan. Berarti Yesus ini bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah Rasulullah. Nah, sekarang kita hidup di 2024. Nah, sekarang kesaksian siapa yang kita butuhkan? Pendeta? No. Ustadz? Nggak usah. Ulama? Nggak usah. Bang Suma? Nggak usah. Kesaksian Yesus aja yang kita butuhkan. Apa kesaksiannya? Ternyata kesaksiannya adalah aku adalah utusan Elohim. Berarti kita harus percaya dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Maka iman siapa yang sekarang yang benar sebagai pengikut daripada risalah kedatangan Yesus? Iman umat Islam, bukan imannya orang Kristen. Ini saya tidak usah asumsi. Kita konsentrasi aja kepada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Itulah yang benar. Demikian sebentar, silakan. Tolong dimit yang baru datang. Mbak Rosipa. Masya Allah. Syukran Bang Zuma. Minta moderator Mbak Rosipa. Gigi. Udah saya mute. Saya sedikit lagi pamit 10 menit ya, teman-teman. Silakan Saudara Feros, kalau mau ditanggapi, Anda punya kesaksian yang lebih hebat dari kesaksian Yesus, silakan. Itu hak privasi saudara sebagai seorang yang memiliki agama, keyakinan, kepercayaan. Silakan. Wah, kalau kesaksian saya, ya gak mungkin lah sehebat kesaksian Yesus. Nah, itu dia masalahnya. Silakan. Cuman aku tanya nih Bang Zuma. Iya. Isa putra Maryam Rasul Allah, kan gitu. Iya. Rasul itu apa Bang? Rasul itu itu adalah utusan. Jadi ketika kita berbicara mengenai rasul itu, sorry yang ini bisa nggak di mute sebentar ya? Kita butuh waktu sedikit untuk konsentrasi. Jadi kalau berbicara mengenai rasul itu sudah pasti utusan Tuhan. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab misalnya rasul itu tidak semuanya adalah utusan. Seperti misalnya safir itu bisa diartikan sebagai duta, utusan negara, utusan presiden, utusan orang tua. Tapi ketika berbicara kata rasul, maka itu cakupannya adalah utusan Tuhan. Karena Tuhannya adalah Allah, maka disebut Rasulullah. Oke, jadi berarti ya, Rasulullah, utusan Allah. Untuk siapa? Rasul untuk siapa ini Bang? Kalau Nabi Isa ini? Bagus. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian diberitakan dalam Al-Quran, beliau menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sama dengan Al-Quran. Jadi Yesus mengakui hanya untuk Israel, Al-Quran juga mengakui hanya untuk Israel. Klop itu. Cuman ada yang Oke, silakan. Oke, berarti utusan untuk Bani Israel. Iya, ya kan? betul. Lah, terus kenapa Nabi Isa itu dia adalah terkemuka di bumi dan di akhirat gitu ya, kalau nggak salah ya, di bahasa Iya, apa? baik.
ikutilah dia, dia adalah jalan yang lurus. Iya. Kan gitu Bang. Sedangkan ini kan dia itu rasul untuk bangsa Israel. Iya. Berarti dari bangsa Islam ini juga kenapa kok juga harus mengikuti dia? Baik. Oke. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya Nabi Isa yang disebut terkemuka. Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan sebagai utusan Tuhan yang terkemuka. Itu. Jadi bukan cuma Nabi Isa, tetapi juga Nabi Musa alaihissalam juga terkemuka dinyatakan oleh Allah. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Di mana dalilnya? Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Jadi Nabi Musa juga ini adalah orang yang terkemuka. Terkemuka di mana? Di dunia dan di akhirat. Mana ayatnya kalau dia juga terkemuka di dunia dan akhirat? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya Allah memilih ke-12 suku Bani Israel. Lalu Allah mengatakan apa? Ini ma'akum. Berarti Nabi Musa bersama dengan kaumnya yang beriman kepada Allah itu sama-sama dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Berarti bukan cuma Nabi Isa. Nah, kenapa Nabi Isa dikatakan terkemuka? Terkemuka itu artinya apa? Terkenal. Nabi Musa terkenal. Di dunia terkenal. Siapapun mau di luar Islam, di luar Yahudi, di luar Kristen, mereka mengenal Nabi Musa. Orang Hindu kenal Nabi Musa, orang ateis kenal Nabi Musa. Karena kenapa? Tuhan sudah menggelarkan beliau wajihan. Nabi Isa terkenal di akhirat. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang dikenal di padang mahsyar nanti, yang tersohor dan terkenal di padang mahsyar pada saat kita dikumpulkan adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di depan seluruh umat manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, Nabi Isa tampil di depan sebagai terdakwa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Nabi Isa, sabar Bang. Wahai Nabi Isa, 30 detik. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen menuhankan dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Tidak begitu. Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemudian mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wahai Tuhanku, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka orang-orang Nasrani ini, orang-orang Kristen ini. Aku mengajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Sembahlah Allah yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kenapa dia harus diikuti jalan yang lurus? Umat Islam sudah mengikuti jalan lurus itu. Apa jalan lurus itu? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah Rasul sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian Bani Israel. Umat Islam mengimani Nabi Isa adalah Rasul untuk Bani Israel. Umat Islam yang tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasul untuk Bani Israel, berarti umat Islam tersebut adalah umat yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Oke, Bang Suma. Ya, silakan. Berarti ajaran apa yang diajarkan Nabi Isa ke umat Islam itu? Ajarannya seperti apa, Bang? Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam tidak mengajarkan sesuatu apapun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel untuk mengukuhkan kemudian hukum Taurat kepada mereka. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam
Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa datang mengajarkan kepada Bani Israel tentang hukum Taurat, tentang hikmat Taurat, tentang kabar gembira datangnya seorang penolong, datangnya seorang penghibur lain yang diutus untuk mereka semua Bani Israel dan semuanya, yaitu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pokok pondasi ajaran Nabi Isa ketika datang di tengah Bani Israel, mengajarkan Taurat dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Bang. Oh iya iya, Bang. Berarti Iya. Nabi Isa itu nggak pernah untuk pengajarannya ke umat Nabi Kristen Muhammad kan tidak gitu. pernah. Oh, Ya, nggak oke, pernah. termasuk kepada Nabi Muhammad dan termasuk kepada orang Roma Yunani, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Artinya Oh, Kristen gitu. tidak pernah Iya, iya. tersentuh oleh ajaran Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Bang. Lalu kenapa kok disuruh ikutilah dia? Dia adalah jalan yang lurus. Terus gimana itu, Bang? Oke. Jadi ketika dikatakan ikutilah jalan yang lurus, yang diperintahkan ikut di situ adalah Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hadzal siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Bani Israel diminta untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada dirinya, jangan menyembah kepada dewa-dewa, jangan menyembah kepada selain daripada Allah yang adalah apa yang disembah oleh Abraham alaihissalam dan keturunannya. Itu yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan apa? Fattakullah wa atiun. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenali engkau, mentaati perintahmu, menjalankan ketetapanmu, mengikuti hukum-hukummu, tidak melakukan apa yang kamu larang dan melaksanakan perintahmu, dan mengenali aku yang engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Bil hikmah, dengan hikmah, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa antiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yohanes 17 nomor 3. Ada lagi, Bang? Sebelum saya pamit ibadah. Kalau ini Brautos ini si siapa namanya, Petrum ini hanya baca Latin dia itu, tidak ngerti Quran dia, tapi sok tahu karena dia hanya modal terjemahan yang dilepaskan dengan lafaz bahasa Latin. Dia murid saya dari sejak di WA, tidak pernah sehat sampai sekarang. Oh gitu ya, Bang. Iya iya. Assalamualaikum Guru Ndajuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Masya Allah. Guru saya Ardiansa, silakan. Lanjut Guru Nda. Silakan Saudara Feros, mungkin ada pertanyaan mantap, lagi Bang. sebelum saya Tadi pamit. sudah dijelaskan, jadi saya sudah tahu kalau Nabi Isa itu hanya untuk bangsa Israel ya, bukan Iya. untuk kaumnya Nabi Muhammad ya kan. Iya. Lalu mengimani tentang Taurat dan Injil. Ini aku yang belum paham itu, Pak. Ya, Mengimani kitab-kitab sebelumnya, kan gitu, Bang. iya. Lalu untuk apa imani, Bang? Sedangkan Nabi Isa itu kan hanya untuk bangsa Israel, Bang. Bagus. Ini pertanyaan yang Kenapa sangat harus baik. diimani? Bagus. Ah. Iya. Jadi kami beriman. Jadi seperti yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam agar kemudian Nabi Musa meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Allah? Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum zadaral fasiqin.
Dan kami kemudian menuliskan Taurat untuk Musa, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi iman kami kepada Taurat adalah bahwa Nabi Musa diberikan aturan main berupa hukum Taurat untuk dirinya dan untuk kaumnya, saudara kita Bani Israel. Itu iman kita umat Islam. Hukum Taurat itu kita imani sebagai hukum untuk Bani Israel. Bukan kita mengambil terjemahan Taurat, kita tempelkan di Al-Quran, lalu kita mengaku-ngaku kita ini adalah Yahudi rohani, Israel rohani. Enggak. Tetapi kita dudukkan hukum Taurat adalah hal yang harus kita imani sebagai tolak ukur keberagamaan orang Yahudi dengan hukum yang muncul kemudian di Gunung Sinai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai panduan hidup. Begitu juga Injil. Jadi Injil bukan Bible. Injil itu bukan Evangelion, bukan tulisan-tulisan yang dihasilkan, dinarasikan berdasarkan hasil penyelidikan. Tidak. Tapi Injil diterangkan kemudian dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, segala ucapan, segala sabda, segala hikmat yang Yesus uraikan sebagai kisi-kisi kurikulum pengajaran kepada Bani Israel, itulah yang disebut Injil, bukan Bible. Evangelion itu hasil tulisan orang-orang, tapi yang dimaksud dengan Injil segala perkataan Nabi Isa alaihissalam yang diberikan kemudian oleh Allah kepada Bani Israel melalui beliau. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Injil itu muatannya adalah Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Nah, kami beriman bahwa hikmat Injil yang datang kepada Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel saja. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan berupa hikmat Injil dan diberikan hikmat kenabian kepadaku. Itu yang disampaikan Nabi Isa kepada Bani Israel. Silakan. Iya. Terima kasih Bang Suma. Ya kan Bang Suma Sama-sama, mau saya kayaknya. Iya, saya ibadah dulu sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah kurang lebih 10 menit.